Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin dan pemirsa, pada saat ini kita berada di Gedung Administrasi Universitas Negeri Medan dalam acara Wisuda Daring Universitas Negeri Medan periode Mei 2022. Para wisudawan diharapkan untuk tetap menjaga etika selama berlangsungnya wisuda daring ini. Dapat kita ketahui bersama bahwa wisuda daring ini kita laksanakan via dua link Zoom dan dapat disaksikan juga secara live streaming di Unimed Official YouTube channel. Wisuda ini diikuti oleh 661 wisudawan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma. Ikut juga menyaksikan anggota Senat Universitas Negeri Medan dan seluruh fungsionaris di lingkungan Universitas Negeri Medan, yakni Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Studio, Kepala Sanggar, para dosen, dan orang tua serta wali dan keluarga para wisudawan. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang kami hormati, beberapa saat lagi upacara wisuda daring Universitas Negeri Medan periode Mei 2022 akan segera dimulai. Upacara wisuda daring Universitas Negeri Medan periode Mei 2022, Rabu 25 Mei 2022 dimulai. Upacara nasional, lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia.
doa dipimpin oleh Rektor Universitas Negeri Medan. Hening Cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum melanjutkan acara, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar wisuda daring ini dapat berjalan hikmat dan sukses. Doa dimulai. Doa selesai. Pembukaan upacara wisuda daring Universitas Negeri Medan, Rabu 25 Mei 2022 oleh Rektor Universitas Negeri Medan. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, upacara wisuda daring Universitas Negeri Medan, Rabu 25 Mei 2022, saya buka dengan resmi. Laporan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni. Saudara Rektor Universitas Negeri Medan yang terhormat, atas nama Dewan Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, kami mengajukan 140 orang lulusan Fakultas Bahasa dan Seni untuk diwisuda, yang masing-masing telah memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dan sarjana sastra serta sarjana seni sebagai berikut. A. Sarjana Pendidikan. 1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 37 orang. 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 41 orang. 3. Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis 7 orang. 4. Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman 3 orang. 5. Program Studi Pendidikan Seni Rupa 9 orang. 6. Program Studi Pendidikan Tari 6 orang. 7. Program Studi Pendidikan Musik 15 orang. B. Sarjana Sastra. 1. Program Studi Sastra Indonesia 13 orang. 2. Program Studi Sastra Inggris 8 orang. C. Sarjana Seni. Program Studi Seni Pertunjukan 1 orang. Nama-nama mereka selengkapnya
telah tercantum dalam surat keputusan Rektor nomor 0365-UN33-KPT-2022. Sudilah kiranya Saudara Rektor untuk mewisudanya. Sekian dan terima kasih. Medan, 25 Mei 2022, Dekan Abdurrahman Adi Saputra. Pewisudaan lulusan Universitas Negeri Medan oleh Rektor. Para wisudawan dipersilakan berdiri. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, kami menerima 661 lulusan Universitas Negeri Medan yang terdiri dari 2 orang doktor, 41 orang magister, 614 orang sarjana, dan 4 orang ahli media lulusan semester genap 2021-2022 sesuai dengan laporan Saudara Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas. Perlu kami ingatkan kepada para alumni akan kewajiban dan hak saudara sebagai dokter pendidikan, dokter linguistik, magister pendidikan, magister linguistik, magister akuntansi, magister ekonomi, sarjana pendidikan, sarjana sastra, sarjana seni, sarjana matematika, sarjana sains, sarjana teknik, sarjana gizi, sarjana olahraga, sarjana manajemen, sarjana akuntansi, dan ahli media terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah. Dengan ini secara resmi kami menyerahkan kepada saudara ijazah bersama selempang alumni Universitas Negeri Medan. Medan, 25 Mei 2022. Rektor Samsul Kultum. Para wisudawan dipersilakan duduk. Pengumuman wisudawan berprestasi Universitas Negeri Medan oleh Wakil Rektor 1 dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Rektor. Wisudawan berprestasi Universitas Negeri Medan periode genap 2021-2022, Rabu 25 Mei 2022. 1. Nama Hotni Dalubis. Tempat tanggal lahir Padang Sidempuan 26 September 1973, nomor induk mahasiswa 81961320001, jenjang program studi S2 Administrasi Pendidikan, program pasca sarjana, indeks prestasi kumulatif 4,0, lama studi 2 tahun 5 bulan 12 hari, asal perguruan tinggi S1 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan tahun 1997, nama orang tua ayah P. Lubis, Ibu Siti Hanna. 2. Nama Amirul Iman Nasution. Tempat tanggal lahir Medan 4 September 2000, nomor induk mahasiswa 11831111062, jenjang program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, indeks prestasi kumulatif 3,90. Lama studi 3 tahun 8 bulan 5 hari, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan tahun 2018. Nama orang tua ayah Jainal Arifin Nasution, Ibu Aida Khairia Lubis. 3. Nama Aldino Sahreza Simatupang. Tempat tanggal lahir Sigambal 31 Juli 1998, nomor induk mahasiswa 21831211058, jenjang program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, indeks prestasi kumulatif 3,88, lama studi 3 tahun 8 bulan 3 hari, asal sekolah SMA Negeri 2 Rantau Selatan Labuan Batu tahun 2016. Nama orang tua ayah Bob M. Simatupang, Ibu Neti Tambubolon. 4. Nama Puji Sartika. Tempat tanggal lahir Binjai 20 September 2000, nomor induk mahasiswa 31821211019, jenjang program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,
indeks prestasi kumulatif 3,90. Lama studi 3 tahun 8 bulan 4 hari, asal sekolah SMA Negeri 2 Binjai tahun 2018. Nama orang tua ayah Joko Sahputra, Ibu Risnawati. 5. Nama Lisa Amalia. Tempat tanggal lahir Bangun Purba 15 Desember 2000. Nomor induk mahasiswa 4181141001. Jenjang program studi S1 Pendidikan Biologi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, indeks prestasi kumulatif 3,91. Lama studi 3 tahun 7 bulan 19 hari. Asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan tahun 2018. Nama orang tua ayah Suryanto, Ibu Asmiah. 6. Nama Mutiara. Tempat tanggal lahir Bangkinang 17 Oktober 1998. Nomor induk mahasiswa 51731420026. Jenjang program studi S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, indeks prestasi kumulatif 3,84. Lama studi 4 tahun 3 bulan 15 hari. Asal sekolah SMA Negeri 1 Dumai tahun 2017. Nama orang tua ayah Raffles SPD, Ibu Rosmawati Eskom. 7. Nama Roito Putra Utasoid. Tempat tanggal lahir Lumban Toruan 19 April 1999. Nomor induk mahasiswa 5183510002. Jenjang program studi D3 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, indeks prestasi kumulatif 3,14. Lama studi 3 tahun 7 bulan 12 hari. Asal sekolah SMA Negeri 1 Sidikalang tahun 2017. Nama orang tua ayah Pardamian Hutasoid, Ibu Norma Simamora. 8. Nama Nuraini Espane. Tempat tanggal lahir Kisaran 23 Agustus 2000. Nomor induk mahasiswa 61821211015. Jenjang program studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, indeks prestasi kumulatif 3,75. Lama studi 3 tahun 6 bulan 22 hari. Asal sekolah SMA Negeri 2 Kisaran tahun 2018. Nama orang tua ayah Mas Mawardi Espane, Ibu Hadijah Lubis. 9. Nama Raffi Oktavianus Purba. Tempat tanggal lahir Mangga 2 Oktober 2000. Nomor induk mahasiswa 7181210009. Jenjang program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, indeks prestasi kumulatif 3,60. Lama studi 3 tahun 5 bulan 24 hari. Asal sekolah SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi tahun 2018. Nama orang tua ayah Rezeki Rapinus Purba, Ibu Elizabeth Boru Sinaga. Medan 22 Mei 2022 atas nama Rektor Wakil Rektor 1 Restu. Terima kasih. Kami mohon kesediaan Rektor didampingi oleh Ketua Senat dan para Wakil Rektor untuk penyerahan cenderamata. Selanjutnya kami undang Rektor beserta Ketua Senat dan para Wakil Rektor untuk berfoto bersama para wisudawan berprestasi Universitas Negeri Medan. Janji alumni Universitas Negeri Medan. Para wisudawan dipersilakan berdiri. Janji alumni Universitas Negeri Medan. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami alumni Universitas Negeri Medan berjanji.
1. Akan menjunjung tinggi martabat dan profesi keilmuan. 1. Akan menjunjung tinggi martabat dan profesi keilmuan. 2. Akan berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah. 2. Akan berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah. 3. Akan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan. 3. Akan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan. 4. Akan mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Akan mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Akan berusaha membantu pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Medan sebagai alma mater. 5. Akan berusaha membantu pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Medan sebagai alma mater. Para wisudawan dipersilakan duduk. Mars Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan, Universitas kebanggaanku, Universitas Negeri Medan, tempat sandar cita-citaku. Kibarkanlah, kibarkanlah bendera karyamu. Kibarkanlah, kibarkanlah api nusa bangsa. Universitas Negeri Medan, Universitas kebanggaanku, Universitas Negeri Medan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bimbingan Rektor Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Senat Universitas Negeri Medan, Sekretaris Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Negeri Medan. Yang saya hormati Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, seluruh fungsionaris, dosen, dan staf akademik Universitas Negeri Medan. Yang saya hormati orang tua wali dan keluarga wisudawan, yang saya banggakan para wisudawan yang berbahagia. Mari kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas ridhonya kita dapat mengikuti secara hikmat acara wisuda daring Universitas Negeri Medan dalam rangka penganugerahan ijazah bagi lulusan Unimed periode 2022. Pada wisuda daring periode ini, Universitas Negeri Medan akan mewisuda 661 wisudawan yang berasal dari 43 lulusan program Pascasarjana, 38 lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan, 140 lulusan Fakultas Bahasa dan Seni, 68 lulusan Fakultas Ilmu Sosial, 148 lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 95 lulusan Fakultas Teknik, 62 lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan 67 lulusan Fakultas Ekonomi. Ijazah beserta gelar diberikan kepada 661 lulusan yang terdiri dari 1 doktor pendidikan, 1 doktor linguistik, 36 magister pendidikan, 3 magister linguistik, 1 magister ekonomi, 1 magister akuntansi, 520 sarjana pendidikan, 21 sarjana sastra, 6 sarjana matematika,
10 sarjana teknik, 19 sarjana sains, 10 sarjana olahraga, 14 sarjana manajemen, 11 sarjana akuntansi, 1 sarjana seni, 2 sarjana gizi, dan 4 ahli media. Kepada para wisudawan yang berbahagia, atas nama pribadi pimpinan dan seluruh sivitas akademika Unimed, kami mengucapkan selamat atas kelulusan saudara dan gelar akademik yang saudara raih sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Ucapan selamat dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh orang tua, wali dan keluarga yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Universitas Negeri Medan. Semoga apa yang saudara raih setelah menempuh serangkaian aktivitas akademik dan non-akademik di kampus yang kita banggakan dapat menghantarkan saudara ke gerbang kesuksesan menyongsong masa depan yang gemilang dan dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluarga. Kami seluruh pimpinan juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua, wali dan para wisudawan karena upacara wisuda periode Mei 2022 ini belum dapat dilaksanakan secara langsung di kampus. Kami berharap semoga upacara wisuda periode yang akan datang dan proses perkuliahan semester depan dapat kita laksanakan secara luring di kampus. Melihat kebijakan baru dari kementerian kita dan kondisi COVID-19 nantinya, saya mengajak kita semua, mari kita ambil hikmah bahwa di balik kegiatan wisuda daring ini ada kepentingan yang lebih besar, yakni kesehatan kita bersama seluruh keluarga besar Unimed, para wisudawan dan keluarga wisudawan. Semoga kita bersama dapat menerima dan ikhlas dan sabar, dan wisuda daring yang kita laksanakan ini tetap hikmat dan bermakna bagi kita semua, terutama para wisudawan dan orang tua wali. Upacara wisuda bukanlah acara untuk menyatakan bahwa masa belajar saudara telah berakhir. Justru pelaksanaan wisuda ini justru menjadi titik awal perjuangan baru dalam mengimplementasikan kemampuan yang saudara miliki selama ditempuh di Unimed. Gelar akademik dan keahlian yang telah saudara peroleh menjadi modal dan memberi kesempatan lebih besar kepada saudara untuk berkiprah dan berkarya dalam meniti karir untuk meraih kesuksesan hidup. Kami mengajak semua para wisudawan yang wisuda saat ini agar dapat melanjutkan studi ke jenjang S2 maupun S3 untuk memenggalkan pengetahuan dan skill yang lebih mahir dan profesional agar dapat bersaing di dunia kerja yang kompetitif. Unimed saat ini telah memiliki 6 program doktor dan 19 program magister yang terus berkembang. Melalui acara wisuda yang berbahagia ini, kami mengundang para wisudawan untuk kembali melanjutkan studi pada program doktor maupun magister yang ada di kampus kebanggaan kita, Universitas Negeri Medan. Saudara-saudara para wisudawan yang saya banggakan dan para orang tua wali yang kami hormati. Di era keterbatasan pandemi COVID-19 menuju proses endemi dan kebijakan baru dari pemerintah, saudara para wisudawan dituntut untuk memiliki rasa empati, kepedulian, sense of belonging, dan kemahiran di bidang IT dan bahasa Inggris. Semua aktivitas pendidikan pemerintahan, hampir semua sektor kehidupan kita sudah berbasis IT sebagai dampak pandemi di negeri kita. Dengan berbagai aktivitas akademik yang saudara lalui di Unimed, yang telah membentuk saudara menjadi lulusan yang unggul, yang memiliki kompetensi, skill, dan keahlian sesuai bidang ilmu yang saudara tekuni. Kami berharap saudara secara personal tetap memperkuat skill yang dibutuhkan di era industri yang berbasis digital saat ini, agar saudara terus mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Universitas Negeri Medan untuk mendidik dan menghasilkan guru, konselor, pamong belajar, dan tenaga kerja yang bermutu dan yang berkarakter mulia, yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan kinestetik yang membentuk sikap dan mentalitas para wisudawan. Kami yakin saudara mampu bersaing di dunia kerja dan dapat hidup sukses yang lebih cemerlang untuk membahagiakan kedua orang tua dan keluarga. Saat ini tentu Universitas Negeri Medan sudah menetapkan berbagai terobosan dan pengembangan dan peningkatan kualitas mutu lulusan, kualitas SDM dosen, dan mempertajam relevansi kurikulum dengan dunia kerja dengan menyesuaikan perkembangan era digital dan kebutuhan pasar kerja. Kita sudah bekerja sama dengan semua pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten kota, berbagai dunia industri,
dan perusahaan sebagai wujud mensukseskan program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Alhamdulillah melalui program MBKM 142 mahasiswa Unimed berhasil lolos untuk magang dan studi independen bersertifikat di berbagai perusahaan besar, dunia industri dan perbankan. Setiap semester ratusan mahasiswa Unimed kuliah satu semester di kampus terbaik di Indonesia dan beberapa kampus terbaik di dunia. Untuk semester ini ada 306 mahasiswa Unimed yang sedang mengikuti kuliah di berbagai kampus terbaik di Indonesia dan ada 3 orang yang sedang kuliah satu semester di Eropa pada program ISMA, Indonesia International Student Mobility Award. Begitu juga program kampus mengajar dari pemerintah mahasiswa Unimed, terbanyak 4 nasional yang sedang mengikuti program ini. Ada 806 mahasiswa yang berperan aktif dalam program kampus mengajar di berbagai pelosok tanah air. Kami ingin menyampaikan bahwa prestasi dan peran aktif mahasiswa Unimed dalam mensukseskan program pemerintah ini sebagai bukti bahwa selama pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita semua mahasiswa Unimed untuk terus berbuat dan mengejar prestasi serta mengabdi untuk negeri tercinta Indonesia. Mahasiswa Unimed juga berhasil meraih beberapa medali di SEA Games di Vietnam yang sedang berlangsung saat ini, dan ratusan prestasi mahasiswa lainnya di tingkat nasional dan internasional. Kami berharap lulusan Unimed ke depan terus bermutu, berdaya saing, dan tetap dinanti oleh dunia kerja. Bapak, Ibu, orang tua wali dan para wisudawan yang berbahagia, sebagai akhir pidato ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal kepada para wisudawan bahwa apapun gelar akademik saudara yang sana tentu saja membawa satu kebahagiaan, kebanggaan dan tanggung jawab tersendiri bagi saudara. Oleh karena itu saya berpesan yang pertama, jaga nama baik alma mater yang membina dan membesarkan saudara. Yang kedua, tampilkan diri saudara sebagai insan lulusan Unimed yang menjadi agile learner, seorang pembelajar yang tangguh, lincah dan tangkas. Agile learner adalah mereka yang selalu mencari pengetahuan baru, terus meningkatkan diri, serta beradaptasi pada perubahan. Yang ketiga, tetap jalin komunikasi dan silaturahmi dengan Unimed sebagai alma mater saudara dan sesama alumni dimanapun saudara berada. Selanjutnya, berikan kontribusi kepada Unimed berupa masukan, kritik konstruktif, dan ide-ide kreatif solutif dalam rangka meningkatkan kualitas alma mater yang harus selalu kita banggakan, bukan sebaliknya membangun opini yang dapat merendahkan citra Unimed di masyarakat. Terakhir adalah bekerja dengan tulus ikhlas dengan tetap menjaga wibawa dan martabat insan akademis khususnya sebagai keluarga besar Universitas Negeri Medan. Bapak, Ibu, orang tua wali dan para saudara yang saya banggakan, kami mohon maaf apabila upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada saudara masih terdapat kekurangan. Doa kami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, bimbingan, dan kemudahan sehingga saudara para lulusan sudah hari ini mendapatkan jalan sukses dalam meniti karir dan profesi di dunia kerja. Pada Ketua Senat, anggota Senat Universitas, Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, pimpinan fakultas beserta jajarannya, dan Ketua Lembaga, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, tanggung jawab, dan kerjasamanya, sehingga untuk kesekian kalinya Unimed dapat menghantarkan alumni baru. Semoga semua aktivitas akademik dan upaya yang telah kita lakukan dapat menjadi amal soleh bagi kita semua, sehingga kita menjadi insan yang bermanfaat dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Universitas Negeri Medan. Hadirin dipersilakan berdiri. Aku menyanjung
dipersilakan duduk. Orasi ilmiah oleh Ketua Senat Universitas Negeri Medan, Bapak Profesor Dr. Syawal Gultom, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Bapak Rektor, para wakil rektor, senat, para dekan, ketua lembaga. Tapi yang lebih khusus adalah para wisudawan hari ini. Dan yang lebih khusus lagi adalah para orang tua yang telah bersusah payah untuk mengantarkan para wisudawan ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada wisuda pagi hari ini, saya akan menyampaikan soal teori keseimbangan. Mengapa saya merasa perlu menyampaikan teori keseimbangan pagi ini? Karena setelah saya renungkan panjang-panjang, yang bisa menjawab persoalan kekinian kita, baik untuk alam ini, itu alam ya, baik untuk Indonesia, baik untuk Universitas Negeri Medan, baik untuk pribadi sendiri, diri kita sendiri sebagai wisudawan, adalah teori keseimbangan. Sejatinya teori keseimbangan itu dianugerahkan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada kita. Alam ini seimbang, diri kita ini seimbang, tidak ada yang tidak seimbang diberikannya. Jadi pertama kali teori keseimbangan itu kita kenal, sesungguhnya adalah anugerah dari Allah SWT. Meskipun ada teori keseimbangan oleh Haider, oleh Festinger, Adam S, macam-macam. Tapi pagi hari ini saya ingin mengambil hikmah dari berbagai teori keseimbangan yang sudah dikemukakan itu. Para wisudawan yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini. Bila Anda di wisuda pada hari ini, itu artinya bisa Anda 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 4 tahun. Bahkan tadi Pak Warik 1 menyampaikan ada yang tamannya 3 tahun 7 bulan. Coba bayangkan. Kalau kalian itu tepat waktu 4 tahun atau 3 tahun 7 bulan wisuda hari ini, itu artinya pada saat COVID dinyatakan sebagai pandemi, yaitu Maret 2020, kalian itu baru semester 4. Coba bayangkan. Artinya 4 semester kalian itu belajar lewat daring. Sudah pasti akan mengalami apa yang disebut dengan learning loss. Sudah pasti. Jadi kalian itu kehilangan momentum, sebagian momentum untuk belajar. Dan learning loss itu tidak hanya dialami oleh seperti negara-negara berkembang seperti Indonesia, tapi juga Amerika. Coba lihat studi yang terakhir yang disampaikan oleh McKinsey yang mengkaji secara detail tentang learning loss yang dialami oleh negara-negara maju. Jadi kalian ini adalah lulusan yang sebenarnya mengalami learning loss. Learning loss itu mengakibatkan apa? Berkurangnya kompetensi yang diperoleh. Harus jujur kita mengakui itu. Kenapa? Karena dulu, belajarnya itu datang langsung ke kampus, di lab bersama dosen, dibimbing langsung oleh dosennya. Tahu-tahu ini belajarnya dari daring. Apa masalahnya? Para wisudawan yang saya banggakan, masalahnya kita tidak siap. Kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi COVID itu 2020, tiba-tiba kita pindah untuk 100% daring. Coba bayangkan. Tantangannya apa? Yang pertama tantangannya adalah mental kita memang nggak siap. Saya tiba-tiba semua daring menghadapi dosennya di jaringan semuanya. Mental nggak siap. Karena persoalan digital bukan soal skill, bukan soal technical skill persoalan digital itu. Tetapi adalah persoalan mindset. Nah, bolak-balik saya katakan di wisuda itu mindset, growth mindset versus fixed mindset. Nah, persoalannya itu bahwa kita tidak siap secara mental, kita tidak siap secara teknologinya, kita tidak terbiasa menggunakan Zoom, kita tidak terbiasa mencari sumber-sumber seperti itu, kita menyampaikan tugas-tugas lewat jaringan, dan bahkan kita mengalami, Amerika sendiri saja mengalami bahwa mereka tidak memiliki biaya yang cukup untuk membayar jaringan, handphonenya tidak memadai. Kita menghadapi seperti itu. Jadi learning loss itu ada pada diri wisudawan hari ini. Jadi saya mau bicara teori keseimbangan, gimana menyeimbangkannya supaya saya ini adalah alumni yang mengalami learning loss akibat COVID-19. Anda tahu bahwa 30% dari yang tidak melanjutkan studi itu adalah mereka-mereka yang tidak mampu. Akibat apa? Akibat COVID.
Perekonomian kita drop akibat COVID. 30% anak-anak itu tidak lanjut sekolah. Hanya 13% yang alasan yang lain, menikah atau apa segala macam itu. Tapi 30%, sepertiga dari anak-anak yang putus sekolah itu, putus kuliah itu akibat ekonomi yang menurun akibat COVID itu. Saudara sekalian para wisudawan, hari ini di hadapan kita ada fakta itu. Saya ini menghadapi learning loss, sudah pasti begitu. Berarti pengetahuan keterampilan yang saya miliki ini berkurang dari apa yang seharusnya. Itu clear statement. Karena itu coba dibayangkan kalau misalnya saya ini sekarang sebagai alumni lulusan 2022 tidak punya kapabilitas, tidak punya kapasiti untuk teori keseimbangan tadi itu. Teori keseimbangan itu mengatakan bahwa you get what you give. Jadi kamu mendapat apa yang kamu berikan. You give time, expertise, creativity. Berikan waktumu, berikan keahlianmu, berikan kreativitasmu. So you get salary, job security. Mungkin kamu akan dapat gaji. Tapi yang terpenting yang akan kamu dapat, fringe benefit. Bukan hanya salary. Fringe benefit itu diperoleh orang-orang siapa? Oleh siapa-siapa? Yaitu mereka-mereka yang mengerti teori keseimbangan. Mereka-mereka yang mengerti menyeimbangkan bahwa kompetensi saya ini kurang, maka saya harus belajar. Tapi tidak ada yang tunggal diberikan oleh Allah, diberikan Tuhan di bumi ini. Bila COVID memberikan learning loss, tapi kalian punya kelebihan lain dari semua wisudawan yang pernah ada. Itu harus diakui. Apa lebihnya kami, Pak, dari semua wisudawan yang ada? Lebihnya adalah kalian mengerti belajar daring. Wisudawan barunya berarti. Kalian mengerti mencari materi belajar di digital system, di digital resource. Kalian paham bahwa digital resource itu bukan hanya sumber belajar, tapi dia moda belajar, tapi dia metode belajar, tapi dia adalah strategi pembelajaran. Itu lebihnya orang-orang meski mengalami learning loss, tapi lulusan yang sekarang ini memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh sebelumnya. Kemandirian belajar. Kalian tuh mengandalkan kemandirian belajar. Kalau kalian tidak mandiri, begitu buka jaringan, udah kalian nampak di layar, pergi kemana-mana bisa. Atau sekedar buka layar, sekedar dengar. Bisa. Tidak efektif dikelola, untuk kalian 100% berpartisipasi nggak bisa. Jadi kemandirian belajar itu lahir. Bukankah pendidikan sejatinya adalah untuk membangun kemandirian belajar? Bila kalian itu adalah orang yang independent learner dan agile, lincah. Mau kemana pun pertarungan hidup ini gak ada masalah. Gak ada masalah. Kalian bisa. Karena saya toh bisa belajar. Bukankah kemandirian belajar itu adalah produk termahal dari sebuah proses akademik. Gelar penting. Gelar akademik perlu itu. Tapi ada yang lebih penting dari situ, yaitu bagaimana kalian punya kemandirian belajar dan agilitas itu. Sehingga menghadapi situasi seperti apapun juga akan bisa. Kemandirian belajar. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan sistem digital ICT untuk belajar. Itu dimiliki oleh lulusan yang sekarang. Betapapun learning loss-nya hebat, tetapi dia punya kelebihan. Seimbang juga akhirnya kan. Akhirnya hanya teori keseimbangan yang bisa menjawab persoalan kita. Teori keseimbangan pada diri saya. Begitu saya mengalami goncangan, psikologi saya terganggu. Tapi saya bisa mencari titik keseimbangan yang membuat saya lebih nyaman, yang membuat saya bisa menghadapi apa saja. Siapa yang menciptakan? Saya sendiri. Saya sendiri. Karena itulah selalu berpesan saya, seperti yang lalu, hari ini sekalian diwisuda, besok akan mikir pelan-pelan. Hari ini enak ini, ada acara-acara segala macam, syukuran kan gitu ya. Nah, tapi mulai besok, mulai mikir. Bagi yang belum bekerja ini. Bagi yang sudah bekerja tapi merasa pekerjaannya belum pas, akan nyari. Besoknya mikir, saya ini akan melakukan apa? Akan mikir seperti itu. Saya ini lulusan S1. Dia orang lulusan SD, SMP aja kok bisa bekerja. Saya ini lulusan S2. Iya kan? Berapa banyak orang tua sekarang, jangan sampailah begitu kalian alami. Lulusan Unimed ini kalian punya keurusan sendiri. Berapa banyak orang tua, anaknya itu lulusan S2, tapi susah orang tuanya mikirin, anak saya itu kok belum bekerja. Jangan sampai begitu. Karena itulah saya bilang selalu menyampaikan, apa yang membuat saya besok, lusa dan seterusnya, sesegera mungkin saya akan memperoleh pekerjaan. Tidak lebih cara berpikir yang nomor satu adalah berpikirlah
growth mindset itu. Yang kedua, jangan selalu berpikir apa yang terbaik dilakukan orang itu. Jangan selalu berpikir best practices. Kalau Anda akan berpikir best practices, selamanya Anda menjadi follower. Karena itulah kita menawarkan, coba pelan-pelan nanti pelajari apa yang dimaksud dengan future practices. Saya ini adalah golongan future practices. Dan kalau itu dimiliki, barulah kita ini selalu berpikir dan akan sangat mudah kita memperoleh pekerjaan. Saudara sekalian, apalagi yang di wisuda hari ini, pastikan bahwa saya paham betul bagaimana menyeimbangkan seluruh masalah, seluruh persoalan yang saya hadapi pada diri saya, pada lingkungan saya, pada negeri ini. Bayangkan kalau teori keseimbangan itu terganggu, pasti negeri itu negeri yang banyak masalah, kemiskinan merajalela di sana kemari. Tidak seimbang antara impor dan ekspor, tidak seimbang antara penataan sumber daya manusia dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi pagi ini kita bicaranya teori keseimbangan. Peroleh apa yang akan diberi. Jangan pernah mendapat sesuatu dari sesuatu yang tidak pernah diberi. Tidak mungkin itu terjadi. Nah, itulah saya kira singkatnya yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana Anda menjadi ini. Di atas semua itu saya selalu memesankan integritas. Kampus ini adalah kampus yang dilabel menjadi kampus karakter building university. Ingat baik-baik, hanya integritas yang baik itu yang bisa mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang istimewa. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pemindahan tali toga dan pemberian ijazah secara simbolis kepada para wisudawan yang diwakili oleh wisudawan berprestasi dari masing-masing fakultas dan program pasca sarjana. Kepada Bapak Rektor, kami mohon untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami juga mengundang Direktur Program Pasca Sarjana untuk mendampingi Rektor. Sebagai perwakilan wisudawan dari Program Pasca Sarjana, kami undang Hotnida Lubis dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Direktur Program Pasca Sarjana dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk mendampingi Rektor, dan sebagai perwakilan wisudawan dari Fakultas Ilmu Pendidikan kami undang Amirul Iman Nasution dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dipersilakan kembali ke tempat. Kami mengundang Dekan Fakultas Bahasa dan Seni untuk mendampingi Rektor, dan perwakilan wisudawan dari Fakultas Bahasa dan Seni kami undang Aldino Syahreza Simatupang dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni dipersilakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang Dekan Fakultas Ilmu Sosial untuk mendampingi Rektor, dan perwakilan wisudawan dari Fakultas Ilmu Sosial kami undang Fuji Sartika dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk mendampingi Rektor, dan perwakilan wisudawan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kami undang Lisa Amalia dari Program Studi Pendidikan Biologi.
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang Dekan Fakultas Teknik untuk mendampingi Rektor dan perwakilan wisudawan dari Fakultas Teknik kami undang Mutiara, Program Studi dari Pendidikan Tata Boga. Roito Putra Hutasoid dari D3 Program Studi Teknik Sipil. Dekan Fakultas Teknik dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan untuk mendampingi Rektor dan perwakilan wisudawan dari Fakultas Keolahragaan kami undang Nur Aini Espani dari Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dipersilakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang Dekan Fakultas Ekonomi untuk mendampingi Rektor dan perwakilan wisudawan dari Fakultas Ekonomi kami undang Raffi Octavianus Purba dari Program Studi Manajemen. Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi dipersilakan kembali ke tempat. Nama-nama wisudawan Universitas Negeri Medan periode Mei 2022. Fitri Aulidina Rambe, Sarjana Sastra. Rahma Hasibuan, Sarjana Sastra. Fatria Rahmadewi, Sarjana Sastra. Dina Aulia Rizki, Sarjana Sastra. Emia Glory Boru Sembiring, Sarjana Sastra. Penutupan upacara wisuda daring Universitas Negeri Medan, Rabu 25 Mei 2022 oleh Rektor Universitas Negeri Medan. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya penyerahan ijazah dan selempang alumni Universitas Negeri Medan, maka selesailah upacara wisuda daring hari ini. Atas nama Universitas Negeri Medan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan saudara-saudara mengikuti acara ini. Akhirnya upacara wisuda daring Rabu 25 Mei 2022 saya tutup dengan resmi. Hadirin pemirsa dan para wisudawan yang berbahagia, dengan demikian selesailah sudah acara wisuda daring Universitas Negeri Medan periode Mei 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor, Senat Universitas, para Wakil Rektor, Direktur Program Pasca Sarjana, seluruh pimpinan fakultas dan kepala lembaga di lingkungan Universitas Negeri Medan yang telah hadir di sini. Terima kasih kami kepada para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dosen di lingkungan Universitas Negeri Medan yang menyaksikan acara ini secara daring. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa terutama orang tua atau wali dan keluarga para wisudawan yang telah menyaksikan acara ini. Dan terakhir kami ucapkan selamat kepada wisudawan, semoga sukses dalam meniti kehidupan dan membanggakan keluarga. Akhir kata, kami seluruh Sivitas Akademika Universitas Negeri Medan, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.